ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan sepanjang hidupku dan kepada hamba Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, amin Bapa. Sepanjang hidupku Kau sangat baik, nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Segala pujian, hormat, rasa syukur hanya bagi-Mu Bapa di dalam nama Yesus, Pencipta alam semesta langit dan bumi yang berdaulat di dalam setiap kehidupan kami. Pujian penyembahan telah naik menjadi dupa yang berbau harum. Kini saatnya kami mau duduk diam, memakai telinga kami, belajar menjadi seorang murid, agar firman Tuhan terbenam di dalam setiap kehidupan kami. Hamba-Mu yang diutus pada sore hari ini sebagai manusia terbatas, tetapi sesungguhnya firman Tuhan tidak akan pernah terbatas dalam setiap kehidupan kami. Maka daripada itu pakai hamba-Mu, bibir, mulut, tenggorokan Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Tetapi apabila ada oknum-oknum manusia yang mengintimidasi setan-setan, kuasa-kuasa kegelapan yang tidak senang akan diadakannya ibadah serta pemberitaan firman Tuhan pada sore hari ini, kami sehati, seroh, sejiwa, sepikiran, kami tolak, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Kintal halaman rumah tangga di tempat ini Tuhan pagari, Tuhan jaga, serta Tuhan sertai. Terima kasih Aba Bapa, fokuskan hati, pikiran, pendengaran kami, agar firman Tuhan saja yang hidup di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami semua mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Baik, salam. Sekali lagi salam. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus yang sungguh sangat luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Baik, terima kasih untuk Tuhan Yesus yang pada hari ini, hari yang ke-15, kita dapat berkumpul bersama-sama untuk terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Serta terima kasih untuk penjaga kekedian di tempat ini, Mama Elmidila, yang masih memberikan kesempatan untuk kami bergerak berjalan bersama dengan Tuhan dan menyampaikan firman Tuhan. Baik, singkat saja kita buka dalam Matius pasal 5 ayatnya yang ke-13 sampai dengan yang ke-16. Matius pasal 5 ayatnya yang ke-13 sampai dengan ke-16. Dengan judul perikop garam dunia dan terang dunia. Ayat 13 saya akan bacakan, Bapak Ibu, ayat ke-14, dan kita berjumpa di ayatnya yang ke-16. Ayat ke-13, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung itu tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Sama-sama ayat 16, 1, 2, 3. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bagi yang membaca, yang mendengarkan, dan yang melakukannya diberkati oleh Tuhan Yesus. Karena Alkitab ini menyatakan kesalahan kita, menegur dalam perbuatan kita, dan mendidik kita dalam sebuah jalan kebenaran. Karena siapa yang memperhatikan firman, dipastikan akan mendapatkan sebuah kebaikan. Amsal 14 ayat ke-12 mengatakan bahwa ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ternyata ujungnya menuju maut. Sangat-sangat membahayakan. Nah, Bapak Mama, bersaudara sekalian berkati oleh Tuhan Yesus, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan sebuah judul garam dunia dan terang dunia. Tetapi saya sendiri pada sore hari ini akan memberikan sebuah tema kecil, adalah buatlah hidupmu menjadi terang. Buatlah hidupmu menjadi terang. Iya, karena kalau terang seperti rumah ini,
kita akan melihat semuanya menjadi bercahaya yang sungguh sangat luar biasa. Tapi bayangkan kalau rumah ini gelap, orang sudah ketakutan. Jangan-jangan ada hantunya. Karena gelap. Tapi kalau terang, dipastikan ada tuan rumahnya, ada orangnya. Sehingga si pencuri pun akan khawatir, akan takut untuk masuk ke dalam, karena ada terang. Tapi kalau gelap, wah, berarti tuan rumah tidak ada. Mari kita masuk. Untuk apa? Mencuri barang-barang yang ada dalam rumah tersebut. Maka daripada itu, Tuhan Yesus sungguh sangat luar biasa melalui Matius ini, bahwa garam dunia dan terang dunia. Dan biarkanlah hidupmu, buatlah hidupmu menjadi terang. Ayat yang ke-13 mengatakan bahwa kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak oleh orang. Makanan harus tetap diberi garam supaya dia ada rasa, ada asin-asinnya. Tapi coba bayangkan, kalau makanan tidak ada garam, hamba siapa yang mau makan? Kecuali orang sakit. Mau tidak mau, apalagi kalau darah tinggi, tanpa garam dia harus makan. Tetapi kalau orang yang sehat, harus tetap diberi garam. Maka daripada itu, bagaimana supaya kita menjadi garam? Supaya orang melihat perbuatan kita, sehingga pada akhirnya setelah ada buah dalam hidup kita, ada karakter dalam hidup kita, kita membuang jalan-jalan kita yang jahat, kita menghilangkan jalan-jalan yang salah, kita kembali kepada jalan yang benar. Maka orang tersebut tanpa perlu perkataan kita, tanpa perlu kita dorong dia untuk dia bertobat, dengan sendirinya dia akan melihat pribadi kita. Dan inilah yang harus dilakukan oleh umat-umat manusia, khususnya umat Kristen, bahwa kita harus menjadi garam terang dunia. Jangan dulu dunia dia. Yang pertama, rumah tangga, suami istri mesti akur. Anak-anak dengan orang tua mesti akur. Kita tambah lagi ke lingkungan, ke tetangga sebelah, kanan kiri, muka belakang, mesti akur. Iya. Kalau tetangga nggak akur, bagaimana hidup kita? Nggak bisa. Karena pertolongan pertama kita minta bantuan pasti kepada tetangga duluan. Nggak mungkin dengan adik kakak yang masih berjauhan, walaupun masih dalam satu kota tapi jauh, iya kan? Iya. Kalau ini kan Mama Elvin dan Bapak Albert emang dekat, tapi kan mesti nyebrang jalan. Ya nggak, mesti nyebrang dulu, cek dulu atau ada kendaraan kanan kiri mesti nyebrang. Tapi kalau kanan sebelah, weh paman tolong bantu beta dulu, langsung segera. Kakak Dewi tolong bantu dulu karena beliau ada jualan di sebelah. Langsung segera bergerak. Tapi coba kalau bang musuhan, sampai bisa. Sudah bisa. Begitu pun juga sebagai umat Tuhan, kita bergereja, kita persekutuan doa, kita ada mesbah keluarga, kita mesti ada garam di situ. Kita mesti jadi terang. Di gereja mesti jadi terang. Kalau nggak jadi terang, kita nggak berdampak jadi batu sandungan. Udah batu sandungan jadi apa? Malas beta gereja lagi. Nah itu. Yang tadinya ada 10 orang untuk datang gereja, 10 orang semuanya malas karena ada masalah, 10-10-nya hilang. Cari lagi. Susah lagi, pusing lagi, iya. Karena apa? Karena kita tidak mau merawat jemaat yang ada. Kita tidak merangkul jemaat yang ada, atau diistilahkan dalam Alkitab domba-domba. Ada 100 domba, 99 masuk ke kandang, 1 yang hilang. Kata Alkitab, bukan jaga yang satu hilang sudah teser, aduh, gitu kan, atau kotor kupang apa gitu. 99 kita jaga. Tapi tidak, kita bilang 99 itu dibiarkan. 1 yang hilang itu dicari dia di mana berada. Bayangkan, satu jiwa ini susah. Tidak gampang 1 jiwa ini. Kita melayani orang untuk dia bertobat, kembali kepada jalan Tuhan, susah. Tidak gampang. Susah. Kita tikam lutut, kita bisa berdoa, Tuhan, tolong kasih kami jiwa. Menikam lutut supaya mendapatkan jiwa. Setelah jiwa ada, hilang. Semua hilang, sudah berat. Maka daripada itu, poin yang pertama, Tuhan tidak mengukur kehebatan kita. Tuhan tidak mengukur kuasa sosial kita, tidak. Tetapi Tuhan melihat, mengukur berdasarkan berapa banyak jiwa
Betapa banyak jiwa yang harus datang kembali kepada Tuhan, itu dia. Tapi kebanyakan orang tidak, kebanyakan orang Kristen tidak. Dia melayani kepada orang-orang, ya, kantong tebal, kantong kering belakangan. Iya kan? Kantong tebal dulu, disayang-sayang, mama cantik, mama cinta, terima kasih. Tapi kalau kantong kering, mama sakit kok, nanti besok ya, baru bisa dikunjungi. Nah itu dia. Iya. Kami setiap hari melayani mama kasih di Oesapa. Kami tidak berpikir ini motor mogok atau ngadat, tidak berpikir. Atau bagaimana sana, enggak, kita datang doakan dulu. Setiap hari kita doakan, kita gak berpikir, coba berpikir, Tuhan ini motor di bensin cukup sampai Oesapa dan cukup kembali sampai ke gereja di Waibupu, saya kira. Begitu saya setiap hari. Puji Tuhan, aman-aman sampai saat ini. Aman. Iya. Doa pergumulan dibagian juga, walaupun cuma suami istri 2 orang, gak masalah. Kita tetap tikam lutut, bergumul, berdoa. Mendoakan semua orang supaya sehat, supaya kuat, supaya ada keselamatan. Menghilangkan iri hati, menghilangkan sakit hati, menghilangkan kepahitan, menghilangkan semua hal-hal yang berbau durjana. Kita, Tuhan, rubah karakter kami, rubah kami, Tuhan, menjadi orang yang benar di matamu, Tuhan, orang yang berkenan di matamu, Tuhan. Kenapa? Paulus mengatakan orang benar sekalipun belum tentu dia selamat. Wow, ngeri. Jangankan orang yang salah, orang yang benar aja belum tentu dia selamat, apalagi orang yang gak benar. Ini bahaya. Maka daripada itu Tuhan bilang, nyala engkau orang yang melakukan kejahatan. Walaupun KKR di mana-mana, buta melihat, tuli mendengar, lumpuh berjalan. Tapi Tuhan bilang, bukan itu. Tetapi apa? Yang melakukan kehendakku. Iya. 10 tahun yang lalu, napas sesak, bisa sehat, ya kan? Apalagi, dia jam 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu berapi-api, luar biasa, dia datang doa banyak. Tapi Tuhan bilang dulu, sekarang ini apa yang kamu lakukan? 10 tahun dulu, oke, hebat. 20 tahun, oke, hebat. 30 tahun, oke, hebat. Tuhan bilang, sekarang ini apa yang kamu lakukan sekarang ini? Kalau sekarang ini melakukan hal-hal durjana, melakukan hal-hal yang tidak berkenan, kita bukan lagi menjadi terang garam dunia, bukan lagi menjadi garam lagi. Tapi orang bilang, nggak bisa. Tapi kita bagaimana saat ini sampai akhir hayat kehidupan kita tetap harus melakukan hal yang benar. Ini dia. Makanya daripada itu saya sering mengatakan kepada istri dan anak-anak saya, kita jangan melakukan pembenaran, tapi kita melakukan kebenaran. Kita melakukan kebenaran. Kenapa? Karena hal kerajaan sorga bukan berbicara siapa yang paling hebat, siapa yang paling kaya, siapa yang paling luar biasa, tidak. Tetapi dia yang mau melayani. Itu dia yang akan terkemukai. Jadi setelah saya melihat ayat tersebut, terima kasih Tuhan. Ya, terima kasih Tuhan. Saya nggak berpikir lagi macam-macam mau jadi yang besar-besar, enggak. Tapi saya melayani dulu saja. Melayani. Walaupun di belakang layar tidak masalah. Melayani. Sampai dipastikan Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kita. Nah, maka daripada itu ayat ke-14 mengatakan bahwa kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Kalau kita menjadi terang dunia, kita tidak akan tersembunyi. Kita akan dicari oleh orang. Bapak Dedek gereja di mana? Kalau dia pujian penyembahan, luar biasa, kayak orang gila, dia menari-menari. Kita cari dia, kita panggil dia untuk menopang kerajaan Allah. Iya, pasti akan dicari, pasti akan ditelepon.
Ayo Pak, isi di sini. Ayo Pak, isi di sini. Iya. Kita akan bergerak. Kenapa? Karena kita mau jadi terang dunia. Kita bukan menjadi batu sandungan. Pada saat kita ada persekutuan doa, kita nggak mencari apa-apa. Kita tidak menerima embel apapun. Tidak ada motivasi apapun. Orang mau menghormati, puji Tuhan. Orang nggak mau hormati, terserah, nggak masalah. Orang mau angkat kita, orang mau puji kita, terima kasih. Enggak pun nggak masalah juga. Kenapa? Lebih baik kita berkenan dan dihormati oleh Tuhan daripada manusia. Makanya ini yang saya tekankan kepada istri anak-anak saya. Jangan mengkultuskan manusia. Jangan mengandalkan manusia. Tetapi yang kita andalkan, yang kita tinggikan adalah Tuhan Yesus sendiri. Makanya Yeremia pasal 17, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, tetapi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Betul kok Sonde? Iya kan? Dulu-dulu kita menghormati dia, dulu-dulu kita menjunjung dia, dulu-dulu kita meninggikan dia. Apa-apa harus dia, karena dia ada kuasa, karena dia hebat, karena dia luar biasa. Sekarang kita merasakan kepahitan, kita merasakan kegempiran, kita merasakan apa? Sakit hati, mengerikan. Iya. Maka daripada saya bilang, jangan mengkultuskan orang, jangan mengandalkan orang, tidak. Tapi kita andalkan firman Tuhan, kita andalkan Tuhan. Disinilah ada semua jawaban-jawaban dari Tuhan. Pada saat kita tahu, kita enjoy akhirnya. Kita enjoy, nggak pusing lagi. Iya. Kalau dulu awal-awal mengandalkan juga manusia, akhirnya apa? Diomelin kita. Mengandalkan manusia, nah. Gitu kan? Lalu ada beta terus. Nah, dia bilang begitu kan? Oh sudah, setelah perkataan itu saya stop. Tidak mengandalkan. Maka saya Mama Merna, oh minta. Tidak minta, saya nggak mau minta. Saya tidak mau minta. Kalau Mama mau minta, silakan minta sendiri. Tapi Bapak tidak mau minta. Sampai detik saat ini. Mau ganti oli motor, mau apa sendiri ada uang. Tuhan kasih berkat untuk ganti oli motor sebulan 2 kali. Tadi ada kan, wah karena kita mau kesini ganti oli sudah. Iya. Tidak minta, tidak ada kata minta, no. Tidak ada. Karena itu bisa berbahaya. Kita mau jadi terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Iya. Dia tidak akan tersembunyi. Orang yang benar di mata Tuhan tidak akan disembunyikan oleh Tuhan. Pasti justru apa? Akan dipromosi oleh Tuhan. Dipromosi oleh Tuhan, dipromosi oleh Tuhan. Iya. Sehingga pada akhirnya, ya kita bisa melakukan apa yang Tuhan mau. Maka daripada itu kami, terutama saya pribadi, saya berusaha tidak mau terjerat kepada dunia ini. Dari pagi Mama Erna dia bercerita, dia mimpi. Dia mimpi, kata waktu dia mimpi tidur, dia mimpi ada 2 orang wanita. Lagi apa pokoknya lagi lipstick. Terus lipstick ini dia mainkan mulut ini dia main-mainin gitu kan. Kayak goda-goda laki-laki gitu, mulut main-main mulut gitu kan. Nah akhirnya karena saya melihat 2 orang wanita ini, akhirnya saya tergoda gitu kan. Terus saya bangun, akhirnya tanya itu apa artinya? Ya saya mesti berjaga-jaga. Karena manusia ini harta, tahta, wanita. Iya kan? Iya, harta apa? Uang, keuangan, dompet supaya tebal kan. Iblis akan bermain, wah lu gak ada beras, pulsa listrik sembunyi-bunyi, ayo, anak mau sekolah, ayo. Kita pusing mikir, aduh gimana ya? Makanya dulu saya jatuh dalam dunia bisnis. Sampai bisnis online, sampai lulu lantak, sampai nangis-nangis, sampai mau bunuh diri, sampai mau meninggalkan keluarga karena bisnis online ini. Setelah saya meninggalkan, sekarang hamba-hamba Tuhan malah ikut itu bisnis. 16 juta amblas. 16 juta amblas. Aduh, coba ya. Kesian. Bisa beli motor 1, motor 2 malah yang second. Luar biasa. Iya. Akhirnya saya, kenapa? Karena nggak mau jadi terang. Kalau kita mau jadi terang, semua itu kita jaga-jaga. Udah harta apa lagi? Tahta. Apa itu tahta? Jabatan. Wih, saya hebat. Saya bisa. Karena apa? Karena waktu pas Rabu itu nggak ada yang khotbah, saya khotbah. Sebelum Rabu itu saya dapat ini firman Tuhan lagi tentang untuk melayani. Sebelum itu saya hampir hati ini, saya mau minta nih supaya saya
naik jabatan gitu, saya bisa. Tapi hati ini, nggak usah minta, jangan deh, nggak usah, jangan, oh sudah oke. Betul. Akhirnya dapat firman apa? Ternyata yang terkemuka, yang terbesar di antara semua orang adalah orang yang mau melayani, bukan yang mau dilayani. Walaupun kita dianggap jongos, kita dianggap dolos, hamba, diinjak, nggak masalah. Nggak masalah. Karena Tuhan akan melihat itu. Kita akan masuk kepada surganya kita. Sampai-sampai sampai hal kerajaan surga aja, jangan lihat kita, tapi lihat anak kecil nih. Siapa yang masuk surga? Lihat anak kecil. Kenapa? Karena pada saat kita menjadi terang, maka disitulah ada pertobatan dalam hidup kita. Ada kerendahan diri kita. Iya, walaupun kita hebat, jago, wah ternyata kamu nggak betul, kamu ini, nggak bisa. Lihat diri kamu dulu sendiri, kaca diri kamu sendiri. Kamu sebetul kok belum? Kan begitu. Iya kan? Iya, kita udah marah-marah orang, ente sebetul kok belum? Kalau belum betul, kenapa saya dimarah-marahin? Nah, ini jadi masalah. Kita mesti jadi terang, saudara. Karena kalau kita nggak jadi terang, ini dia, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Orang bilang, wah ini bisnis, wah ini akan kita jadi kaya. Ternyata gulung tikar akhirnya. Kenapa? Karena keberhasilan seseorang, saudaraku, adalah kesuksesan seseorang adalah apakah walaupun dia pernah jatuh, dia pernah salah, tapi dia mau bangkit dan dia mau berubah. Maka daripada itu, perubahan bukanlah sebuah perubahan sampai terjadi sebuah perubahan ini. Jadi hari-hari ini saya menginginkan bahwa Tuhan terus proteksi, terus jaga itu dia. Setelah harta, tahta, wanita. Iya, wah kantong udah tebal terus toh. Tahta, jabatan, beta punya jabatan, punya rumah, punya apa segala macam, punya ini itu. Wah wanita, nah ini sudah bahaya. Kalau wanita, sudah tergerus. Iya. Dan kalau sudah wanita tergerus, nah itu sudah lain cerita lagi persoalannya. Dia akan trauma, apalagi kalau sudah cinta, gitu kan. Beta cinta dengan lu, nah ini bahaya. Apapun akan dia perbuat karena cinta, ini dia. Kalau cinta, istilah kalau lengket, nggak bisa dipisahkan. Apapun, walaupun dia salah, akan dianggap benar. Ini yang bahaya. Maka daripada itu yang terakhir, saudaraku, ayat ke-16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ini dia poinnya, saudaraku. Ini dia poinnya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Nah sekarang kalau kita gelap di depan orang, sudah bercahaya, nggak bisa. Kenapa itu sopir bel-bel terus? Kenapa? Dia beli ini makanan, kue enak. Lah kue enak kan cinta ini kue toh? Iya kan? Cinta dengan ini kue, dengan balik gula, dengan donatnya, wow. Donat atau kue dadar warna hijau, cerah hijaunya. Ya kan, bukan hijau karena dibuat-buat hijau, tapi memang karena olahan hijaunya luar biasa. Orang, walaupun nggak ada orang di bel-bel terus, dia tidak akan mencari ke lain hati. Ini dia. Iya. Dia nggak akan mencari ke lain hati, nggak akan. Dia akan dimarahin di orang yang jual. Atau siapa ini beta mau beli 50.000 ini, sudah ambil ini uang, kasih itu orang, selesai. Iya. Dia sudah cinta, kenapa? Karena ini kue sudah menjadi terang di depan orang. Tapi kalau kue sonde enak, apa dia datang beli lagi? Sonde mungkin. Sampai dia ikut bel-bel. Jasa sontoe mungkin bus. Iya, kenapa? Karena sudah menjadi terang. Nah, demikian juga kita. Tuhan bilang demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Jadi terang kita di depan orang itu kita bercahaya. Jangan kita di depan orang bercahaya, di belakang kita nusuk. Berbahaya itu. Makanya orang bilang munafik, nggak bisa, jangan. Jadi apa? Terang kita mesti bercahaya. Hidup kita mesti bercahaya. Sehingga pada akhirnya orang akan melihat kita, oh iya betul Bapak dia sudah berubah. Dia sudah ikut bisnis lagi, benar. Iya.
Dia ada beras, nggak ada beras, tapi hidup dia sesuai dengan jalan Tuhan. Iya, itu dia. Begitu, sehingga akhirnya orang akan panggil, akan iya. Kita di tengah jalan dua siapa juga, ini ada kue, datang dulu. Coba bayangkan. Iya, coba kalau saya nggak terang menjadi cahaya, nggak mungkin dipanggil untuk ambil kue kan? Nggak mungkin. Tapi karena ada terang, ada cahaya, ada kebenaran, ada kekudusan, ada ketulusan, keikhlasan, orang akan cari kita. Orang akan lihat kita, orang akan pakai kita. Nah, itulah menjaga itu. Wow, nggak gampang. Menjaga terang itu tetap bercahaya, menjaga terang itu harus tetap ada. Oh, kita mesti sungguh-sungguh itu tikam lutut, berdoa pagi, siang, sore, dan malam. Untuk apa? Supaya terang kita ada. Nah, kalau terang kita ada, orang juga akan nunut. Oh iya, Bapak di mana gerejanya Pak? Di mana tempatnya Pak? Mereka akan datang. Mereka akan melihat. Nah, cuma di sini kita menjaga yang sudah datang ini. Iya. Kalau kita nggak bisa menjaga, nah repot. Maka daripada itu, saudaraku, supaya terang kita bercahaya depan orang, supaya mereka melihat perbuatan-perbuatan kita yang baik, dan akhirnya apa? Setelah terang kita bercahaya, maka dipastikan kita memuliakan Bapa yang di sorga. Iya. Kita akan memuliakan Bapa yang di sorga, dan Bapa juga akan kita menyenangkan hati Bapa, maka Bapa juga akan terus ada dalam setiap kehidupan kita. Ini saja bisa disampaikan pada sore hari ini menjelang malam. Marilah terang kita jaga, marilah kita terus bercahaya, marilah kita terus ada di dalam setiap perbuatan-perbuatan yang baik, sehingga nama Tuhan diagungkan, nama Tuhan dipermuliakan, dan nama Tuhan ditinggikan. Mari kita nyanyikan sebuah pujian. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu. Layakkanlah seluruh hidupku, ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu. Pakailah sesuai dengan kehendakmu, pakailah sesuai, pakailah sesuai dengan rencanamu. Segala pujian, hormat, rasa syukur hanya bagimu Bapa. Pakailah hamba-Mu, pakailah kami semua yang hadir pada sore hari ini sesuai dengan jalan-Mu, sesuai dengan rencana-Mu. Firman Tuhan sudah selesai, hamba-Mu taburkan. Sebagai manusia terbatas, tetapi sesungguhnya firman Tuhan tidak akan pernah terbatas dalam hidup kami. Membimbing kami, memberikan arahan bagi kami agar kami tetap bercahaya, agar kami tetap terang di dalam setiap kehidupan kami, dan dipastikan bahwa terang kami bercahaya akan menimbulkan jalan yang baik. Setiap semua orang melihat perbuatan-perbuatan kami yang benar, sehingga dipastikan menjadi orang-orang bertobat kembali kepada jalan Tuhan, dan dipastikan lebih utama lagi adalah menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Aba Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dan pada akhir kami akan memberikan persembahan Tuhan, baik yang memberi maupun tidak memberi, baik sedikit maupun banyak, adalah untuk memperlebar kerajaan Allah. Persembahan kami yang sejati adalah roh, jiwa, serta tubuh kami hanya untuk Tuhan. Terima kasih Aba Bapa, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami semua mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ya, makanya Kita akan memberikan persembahan kita